Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Gus Pak ini idola kami, Gus, dari Jawa Timur kami. Oh iya. Surabaya. Iya, jauh-jauh ke Surabaya dari sini ingin mendengarkan langsung kajian. Jauhan Banten. Begini Gus, sesuai dengan tema kali ini kan dengan iman dan amal soleh kita menuju Indonesia maju ya. Tapi alhamdulillah tadi melebar ke notaris ya sebagai profesi kita. Yang kita tahu bahwa iman semuanya ini seseorang pasti abdon ya Gus ya. Nah, bagaimana kiat untuk menjaga iman ini agar bisa stabil? Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten gurune kok murid-e. Monggo. Terus masalah iman itu banyak ulama yang berpendapat, termasuk mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Ibu isi ya? Kok bisa namanya gitu? Iskarima. Oh ya, bahasa Arab. Iya, nggak usah diteruskan, nanti mati dulu. Itu kan hiduplah secara mulia atau mati secara syahid. Begini ya, iman itu banyak ulama berpendapat, mayoritas ahli sunnah bahwa iman itu bisa naik, bisa turun. Tapi banyak ulama juga yang berpendapat tidak bisa naik, tidak bisa turun. Karena iman itu tasdek itu membenarkan. Jadi misalnya gini, saya beri contoh ya. Ini warna biru. Biru. Saya berkeyakinan pulpen ini biru. Ya sudah biru. Ketika saya tidak menggunakan pulpen ini secara baik, saya tetap berkeyakinan ini biru. Ada orang yang berkeyakinan ini biru dan memanfaatkan kebiruannya. Ada orang yang berkeyakinan air itu menyegarkan. Dan kemudian dia pas dahaga tidak minum. Keyakinannya benar, tapi dia bodoh. Karena sudah ngerti solusinya minum, kok tidak mau. Tapi imannya masih benar. Nah di sini banyak ahli sunnah wal jamaah. Orang percaya kalau Allah itu Tuhan. Muhammad adalah Rasulullah wa Habibullah. Tapi dia nyuwun sewu tidak sholat. Menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah, dia tetap entah kapan tetap masuk surga. Karena dia tetap iman. Orang yang mengatakan air itu menyegarkan, itu masih waras. Meskipun dia tidak memanfaatkan air itu. Orang yang mengatakan Allah itu Tuhan dan Muhammad kekasihnya masih waras, meskipun tidak sholat. Nah di sini makanya pendapat ahli sunnah itu gimana? Orang yang meyakini Allah itu Tuhan, Rasulullah kekasihnya dan Rasulnya tetap mukmin, tidak menjadi kafir. Meskipun harus disiksa neraka lama sekali karena tidak sholat, tidak zakat. Nah ini penting saya utarakan, di antara pembeda ahli sunnah dan tidak adalah ahli sunnah tidak pernah mengkafirkan orang yang maksiat, tapi tetap dosa. Nah, sekarang begini contoh paling gampang. Koruptor itu setelah korupsi masih warga Indonesia apa enggak? Masih kan? Penjahat juga warga Indonesia enggak? Jadi orang tidak tercerabut dari warga Indonesia hanya karena korupsi. Nah, jika iman dengan makna tasdik, maka iman itu seperti tadi. Tapi iman itu masalahnya adalah diantaranya itu, kalau sudah percaya, itu yang ngambil konsekuensinya. Nah, di sini mengalami yazidu wayang. Misalnya, cara wong Jawa, nek wis keceluk bapak ya tanggung jawab. Nek wis keceluk suami ya nafakoi. Tapi pertanyaannya, suami yang sempurna gimana? Yang nafakoi, yang mencintai. Tapi jangan dibalik. Kalau nggak nafakoi terus nggak suami. Sama lagi suami, mesti nganggur ya akeh. Jadi ini kan masalah-masalah yang menjadi perdebatan ulama. Nah kalau zaman banyak, gimana cara menambah imannya tadi? Dengan amal soleh, dengan
Tapi saran saya, di atas amal soleh itu ada yang namanya akidah. Cara berpikir. Misalnya begini. Saya ini sebagai kiai itu ya kadang-kadang takut mati. Tapi kecil sekali saya takut mati. Karena setelah saya berpikir. Dulu saya itu enggak ada. Saya ini kelahiran tahun 70. Sebelum tahun 70 itu saya enggak ada. Tahu-tahu ada. Dan ketika ada saya enggak tahu cara ngatur jantung saya, paru-paru saya, sistem oksigen yang saya butuhkan. Artinya ketika kita hidup pun itu sebenarnya kita tidak pernah ngatur kehidupan kita. Kenapa kita takut mati? Takut, wah aku nak mati itu sewa poni kuburan. Wis ditimbun, diapa, terus bisa apa? Sebetulnya zaman kita hidup pun kita bisa apa coba? Apa terus mentang-mentang bupati dia ngatur jantungnya sendiri kan ya enggak. Apa mentang-mentang presiden terus bisa ngatur oksigennya kan enggak. Sebenarnya zaman kita hidup dia tidak bisa ngatur diri kita. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ulama itu melatih itu. Makanya manusia itu pernah jadi janin. Ini untuk pelajaran. Kata orang-orang tasawuf, janin ya pernah protes sama Allah. Ya Allah, kenapa saya punya kaki? Memangnya untuk apa? Karena dia di kandungan ibu. Masih dirahim. Untuk apa punya kaki? Saya tidak perlu jalan-jalan. Untuk apa punya tangan? Tapi setelah lahir baru tahu gunanya kaki sama tangan. Nanti mati juga gitu. Artinya zaman kita hidup sendiri itu tidak bisa ngelola kehidupan kita sendiri. Kita tidak bisa ngatur jantung kita, paru-paru kita, tidak bisa. Tapi gara-gara keangkuhan kita, seakan-akan ketika kita hidup itu bisa menentukan semuanya. Padahal tidak sama saja. Nah, dengan begini terus kita iman itu gampang. Ya sudahlah, paling mati seperti itulah. Saya zaman hidup ya tidak ngerti cara ngatur hidup. Nyatanya hidup paling pas mati juga Allah cara ngelola kehidupan kita setelah. Nah, ya sudah. Saya itu bayangkan gini Pak Arifin, saya pernah ada sekumpulan dosen ngaji saya di Jogja. Tak jawab itu sampai banyak yang nangis. Saya bilang gini, andai kan Anda jadi Tuhan, susah mana mengembalikan orang seluruh dunia hidup lagi sama bikin Nabi Adam. Karena ini banyak yang ilmuwan biologi, susah bikin Nabi Adam. Karena ketika Allah bikin Nabi Adam itu kan bikin master. Di Nabi Adam itu tersimpan miliaran atau ratusan miliar orang yang akan hidup wilayah yaumil. Allah harus bikin satu sistem gen yang berpopulasi, yang melahirkan populasi utuh lagi. Itu kayak apa desainnya susahnya? Di Nabi Adam itu awal mula coba. Harus bikin sperma yang nanti itu jadi indukan semua sperma seluruh dunia. Jadi cara ilmuwan nak wis ana dibalekno gampang, sono datane. Ana adene cara notaris. Artinya apa? Sebetulnya alam seluruh manusia ini pernah ada di satu fisik orang, yaitu Nabi Adam. Lha cara sampean dadi ilmuwan, susah gak gawe Nabi Adam. Bikin manusia master yang nanti melahirkan miliaran orang dan semuanya mandiri. Setiap kelahiran itu kan punya jantung sendiri, punya paru-paru sendiri, punya. Terus masternya itu bikinnya gimana tuh? Dan setiap jantung itu punya sistem sendiri, punya urat sendiri. Dan itu dulu dipadatkan di siapa? Makanya Allah itu sering cerita, kalau kamu tidak percaya kenapa saya bisa mengembalikan kamu setelah mati, coba kamu berpikir, kamu ba'da awwala khalqin itu dari tanah dan kemudian jadi manusia. Ya sama lah setelah itu nanti jadi tanah tak jadikan manusia lagi. Masalahnya apa? Kan nggak pernah ada masalah kata Allah. Nah itu juga cara-cara menambah apa? Keimanan maksud saya seperti itu. Ya saya kira itu. Kemudian ini saya satu dari online ya kan, yang lagi ngetren katanya nih Gus. Jadi sekarang ada katanya hanya alat jihad. Oh, provokator. Nah, ini pertanyaannya dari Mas Faris Sidoarjo. Bagaimana kriteria batasan sehingga dikatakan pemberontak pada pemerintah yang sah atau buhot? Dan kemudian bagaimana menyikapi kejadian yang lagi ngetren viral tentang adzan ajakan jihad? Apakah itu ada tuntutan dari Nabi atau tidak atau termasuk bid'ah? Oh. Nah, berat. Enggak, biasa aja.
Enggak, ini kalau notaris bakat ini aneh. Pertanyaan umum ini. Enggak, sebetulnya semua orang tahu kok. Azan itu ya dengan kalimah-kalimah yang sudah seperti itu riwayatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masalah jihad juga ngerti lah. Dulu bangsa kita ini dijajah Belanda ya mereka otomatis jihad. Dulu Mbah Hasyim ya bikin resolusi jihad. Semua itu kan muqtadul hal sesuai konteks. Nah, kalau dalam keadaan damai juga orang nggak suka jihad ya karena ya saya pernah baca di beberapa kitab kewajiban jihad itu penting. Andai kan dulu tidak diwajibkan jihad ketika kita dijajah Belanda sama Jepang, itu juga bingung. Andai kan Islam tidak punya ajaran apa? Jihad. Gitu. Tapi ketika hukum itu berdasar muqtadul hal, maka hukum itu menjadi gugur ketika muqtadul hal itu tidak ada. Jadi tanggapi saja secara ilmiah. Jadi kita juga kebingungan loh. Andai kan dulu nggak ada bab jihad di fikih itu ketika kita dijajah apa? Belanda. Coba ketika kita dijajah Belanda, dijajah Jepang, terus ajarannya mau kasih sayang tok. Monggo. Ini monggo sendet mawon. Belanda kan dulu nggak ada ajaran jihad kan ketika Belanda jajah di Tegal di mana? Ini monggo sendet mawon. Karena ajarannya wong tua ketika kan ngalah. Ikhlas. Tapi barokahnya ada ajaran apa? Jihad, kita bisa melawan Belanda dan merasa jihad fisabilillah. Tapi di mana-mana jihad itu ya ada konteksnya. Nah, dulu kenapa Rasulullah tegas ya? Karena memang harus tegas. Rasulullah jelas benarnya, musuhnya jelas salahnya. Di zaman akhir itu tidak segampang itu. Jadi ini nggak usah jadi jawaban yang perlu dibentur-bentur, kan biasa aja, normal saja. Saya dengan Mas Imam ini ya karena dia tamu tak hormati gitu. Nah, kalau mulai ganggu waktu saya tidak saya hormati lagi kan saja. Jadi ya sudah normal saja. Makanya ini dilatih menghadapi fenomena apa saja itu dihadapi secara normal saja karena agama ini menyediakan apa? Semuanya. Termasuk menurut saya kita harus berjuang supaya tradisi kita superior karena kita pejabat, kita tokoh, terus nganggap desa-desa terbelakang objek itu jangan. Kayak ya tadi, kayak kita anggap desa-desa terbelakang ini jadikan wisata karena udaranya masih segar, gini-gini. Oke, kalau itu awal dari kita kenal orang-orang desa nggak apa-apa. Tapi kalau awal menjadikan itu objek, wah enak beli tanah di sini murah itu. Wah enak nikah di sini murah. Paling dipasani sak meneh wis gelem itu kan terus. Jadi intinya itu ya seperti itulah. Saya mohon semohon-mohonnya agama ini datang dengan enggak suka naman, enggak suka adu-adu. Jadi yang tukang adu-adu ya harus tobat, itu ancamannya berat. Nah, termasuk adu-adu itu yang menyampaikan kalam ini, omongan ini untuk membenturkan ini, sudahlah. Kamu bayangkan ketemu Allah itu berani tanggung jawab apa enggak? Kita semua maksudnya. Sehingga jangan pula yang suka Islam rahmatan alamin terus nggak ngomong babi aja, jangan juga. Dulu kita tidak bisa bayangkan ketika ada Belanda, ada pengandikan orang Islam nggak bisa ngoni kewajiban apa? Ya, tapi semua itu ya ada muqtadul halnya, ada konteksnya, terus ada ya ini normal saja. Jadi sebetulnya nggak perlu dijawab karena ini urusan notaris, tapi ini hukum normal buat tidak ada. Jadi kalau yang menentang saya, tentang semua kitab yang ada di fikih itu memang ya jawabannya seperti itu. Yang jelas itu ya sudah ya. Kita ingin rohama bainahum, ingin saling mencintai, saling melengkapi, saling menghormati, dan semua kita doakan Humahdina fiman itu sampai dan seterusnya. Dan selalu guru-guru kita, Mbah Mun, bapak saya itu kalau setiap ketemu orang, ketemu kelompok tertentu itu mesti doanya Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina, supaya kita itu baik-baik saja. Karena menyatukan hati itu ya tidak gampang. Rasulullah yang kekasihnya saja dingendikani pangeran, aku sendiri Muhammad yang menyatukan hati antara Aus dan Khazraj. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Jadi kalau ingin Indonesia damai, semua wali maupun tidak wali, apalagi yang jabatnya harus berdoa. Yang bisa mendamaikan itu hanya kersane Allah. Kita tidak bisa. Bupati, wakil bupati, rata-rata ya seangkatan, bariku ya taruh.
Itu sudah sunnatullah. Jadi artinya makanya di antara sifatnya Nabi di beberapa kitab dulu itu apa? Mengumpulkan api dan salju. Ketika Ka'bul Ahbar dan banyak peneliti Taurat itu ngerti Nabi punya sahabat yang bernama Abu Bakar yang dingin sekali dan punya sahabat Umar. Itu yang dimaksud. Jadi mengelola hatinya orang itu. Apalagi ngelola 2 istri atau 3 istri dari zaman itu. Itu susahnya. Iya itu kan. Ya ilmunya dapat. Jadi saya mohon sekali lah bahwa kita harus sering berdoa. Allahumma alif baina qulubina wa aslih datatina. Dan kita disatukan oleh Indonesia. Semuanya anak bangsa harus kita hormati. Kita harus ingin Indonesia ini baik, lebih baik. Karena PR kita ini banyak sekali. Jangan dihabiskan untuk hal-hal yang. Ya, jadi saya mohon sekali. Jadi ya sudah seperti itulah. Ini bukan jawaban saya. Jawaban nurani seluruh bangsa Indonesia, seluruh bangsa dunia. Itu kan ya normal. Ini kan sudah. Sebenarnya nggak perlu dijawab. Ini kan normal. Ini normal sekali. Mana ada satu. Lah niku mawon kula niku. Selesai. Lah niku saya S.T. Apung. Kebetulan juga sebagai koordinator bidang tablik di NMI, Notaris Muslim Indonesia. Dan memang sengaja kami ke sini Ustaz. Karena ini langsung berjumpa dan bertanya. Harusnya di Sukabumi, tapi kami sengaja dari Jakarta ke sini. Dari habis sholat subuh langsung ke sini. Oh, keren. Ya. Kalau ini dekat, Pak. Jadi sampai sekarang belum makan Ustaz. Lapar. Jadi saya mau tanya tadi bahwa orang yang pertama mencatat adalah Nabi Idris. Ya, yang memanfaatkan. Ya, memanfaatkan. Kemudian juga pada saat tadi Gus bilang zaman Nabi pun setiap perkataan Nabi, setiap apapun dicatat. Mungkin ada sekretaris yang ada. Dan kami sering menanyakan juga kepada ustaz yang lain bahwa untuk notaris ini juga diatur di Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 282 kalau nggak salah. Oh. 282. Nah itu bagaimana kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang telah Allah berikan kepada Rasul-Rasul ya, sehingga pada saat kitab terakhir disebutkan bahwa setiap ada perjanjian atau apapun yang dilakukan oleh manusia itu harus dicatat dan disaksikan oleh 2 orang saksi. 2 orang saksi itu kalau perempuan maka sama dengan 1 laki-laki sama dengan 2 orang perempuan. Jadi kalau misalnya saksi berarti 3, kalau 2 perempuan berarti plus 1 laki-laki. Sementara kalau dalam kehidupan kita sekarang karena berdasarkan undang-undang nasional, saksi itu mau laki mau perempuan sama, Gus. Nah, bagaimana menurut pandangan Gus? Hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa ya? Balen ibu tadi MC orang Sunda. Jadi tadi pertanyaannya Gus intinya tentang masalah persaksian dalam suatu akad. Di situ kan mungkin tidak ada yantun terus di situ bisa hadatain. Nah, dua orang saksi. Nah, undang-undang jabatan notaris itu mengatur bahwasanya ketika ada suatu transaksi itu cukup dengan 2 saksi, mau itu perempuan-perempuan maupun laki-laki 2. Nah, sementara tadi yang beliau ketahui di ngaji di pengajian, kalau seandainya saksi perempuan harus 2, kalau seandainya mewakili laki-laki. Begini ya, ya santai mawon ya. Niki biasa nderek Mbah Mun kemarin sudah ke saya provokasi. Santai mawon gini ya, ini termasuk di antara kesalahan kita kadang bandingkan hukum fikih Islam dengan tatanan modern. Sebetulnya masalahnya anda harus ekstrim itu gitu. Karena sesuatu yang nggak perlu dibenturkan ya nggak usah dibenturkan, ya biasa aja.
Hanya biasa aja begini. Sebetulnya ayat itu kan ada terusannya farajulu wa imra'atani mimman tardona minasyuhada. Ukurannya apa? Misalnya antadilla ihdaruma fatudzakkira ihdarumal ukhra. Jadi Abu Hanifah itu sangat longgar dalam bab usul fikih. Jadi yang diceritakan Quran itu tentu kondisi ideal versi yang paling baik, versi yang paling dapat ridha Allah. Tapi selalu saja, saya ulang lagi, selalu saja ada ruang di mana orang-orang ahli fikih bikin kaidah ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Jangan kalau tidak bisa ideal terus sama sekali. Jadi kalau tidak bisa a'lal kamalat, jangan sampai tidak di adnal kamalat. Misalnya begini, kalau nuruti ideal, saksi itu harus adil. Adil itu orangnya nggak pernah dosa besar, nggak sering dosa kecil. Mana ada orang sekarang seperti itu. Terus saksi itu orangnya harus begini-begini. Nak nuruti istri juga gitu, kalau nuruti kriteria itu harus gitu. Nggak ketemu. Li jamali harus cantik, wa mali harus punya uang, harus punya nasab, punya agama. Pasti yang seperti itu tidak mau sama kamu kan gitu. Jadi, nah lalu inti daripada kesaksian itu qat'un nizar. Ada kepastian kalau sengketa ini menang ini, karena ini ada saksinya, yang lain tidak ada saksinya. Atau yang satu saksinya kuat, yang satu tidak kuat. Itu saja sebenarnya kebutuhan dalam konflik itu qat'un nizar. Soal surahnya persis apa enggak, ya kita yakin yang digambarkan Quran itu kelas A, a'lal kamal. Yang kita lakukan itu adnal kamal. Karena mau tidak mau. Saya ulang lagi, mau tidak mau. Dulu itu malah kalau nuruti persis. Kalau sengketa itu disidangkan harus habis asar. Dulu orang masih normal. Kalau habis asar itu kan mau surup itu. Mau matahari tenggelam. Itu zaman orang era soleh. Itu mau surup itu kayak apa kiamat. Terus perasaannya orang sampai cacilik kan mlebu omah, sapi pitik kan mlebu omah. Saiki ora ya, surup-surup malah mlaku-mlaku tinggo ngabuburit. Nah, dulu enggak. Bayangkan dulu itu enggak ada listrik. Enggak ada listrik, terus orang itu kayak histeris setiap mau ngadepi apa malam itu. Karena enggak ada. Sehingga supaya orang itu takut akhirat, takut kematian, kalau ada sidang penting disuruh habis asar. Ini kalau menurut cerita Quran. Makanya kan di Quran itu ketika ada dua orang itu bersaksi fa'ib simani billah la syaitan dari fa'ib ba'da sholat itu disuruh apa? Habis sholat apa? Asar. Jadi dulu itu orang itu sampai seperti itu. Tapi sekarang eranya rubah, orang itu profesional, ada jam ngantor. Jam ngantor jam 9, jam 10 itu waktu orang paling lupa mati. Kan dulu izzadatu bainikum da khadar ahadakum munta'un taraka khairan al-wasatu la dan terus sak terus itu jadi dicari waktu paling orang itu gampang ingat akhirat, kemudian dia ada bohong mergo surup-surup. Makanya kalau orang dulu sudah umur sak Pak Arifin waktune wis asar, maksudnya wis meh gitu. Dan dulu itu ngefek betul sampai Nabi ngendikan jangan sholat habis asar. Karena habis asar itu setan sedang mengangkangi di sisi ini. Itu makanya dulu terus dipakai kesaksian supaya orang itu takut. Nah, makanya saya cerita nggak perlu benturkan hukum fikih Islam dengan hukum negara, tapi kita juga jangan mengatakan terus sudah saatnya meninggalkan fikih Islam malah keliru lagi. Kita katakan tadi al-maisur la yasqutu bil ma'sur, yang bisa dilakukan ya dilakukan. Yaitu tadi inti daripada kesaksian itu kan ada qat'un nizar tadi. Kalau ada percekcokan ya kita tentu mihak yang punya saksi daripada yang tidak punya saksi. Yang saksinya adil daripada yang saksinya fasik. Yang saksinya banyak daripada yang saksinya sedikit. Ya sudah, itu yang maksimal yang bisa kita ketahui. Bisa saja indallah sebetulnya salah, kebetulan ini saksinya adil, ternyata adil pesanan. Sudah didesain sedemikian
Diset sedemikian rupa, dikondisikan. Ya kita tidak pernah tahu, makanya Saudara Rasul ketika ngendikan kamu berdebat di depan saya, jangan-jangan di antara kalian cara berargumentasi lebih meyakinkan. Kemudian saya menangkan, sebenarnya ketika saya menangkan dan kamu salah, sebetulnya kamu tak kasih neraka. Gitu. Dan Nabi ngendikanya dengan penuh. Ya Nabi punya karisma, sehingga dulu itu wong ape bodoh niku ora sido. Saking wibawanya Nabi. Nah, sekarang nyari kodi yang wibawa kayak Nabi kan tidak mungkin. Malah kodine wedi kesakitan yang mergo orderan misalnya kan ribet. Tapi jangan pula katakan gak usah ada kodi ada adil, malah karu-karuan dunia ini. Ya tadi kaidahnya Mbah Mun semua ulama itu malah yudroku kulluh la yudroku kulluh. Saya sering disuani santri atau masyarakat, Gus kula badhe pegatan, bojoku cerewet judes ngene-ngene. Terus ketika tak bedheki gini rata-rata sudah pegatan. Enak endi keceluk di bojo ambek keceluk duduk. Isin ndi kira-kira. Isin duduk wis kete wong lanang ngrati bojo iki ribet. Yo wis ora usah pegat. Paling gak ngamanno kowe status keceluk wong lanang di bojo gagah. Senajan nek ning omah diamu, ya ora usah mulai pada kono turun mulai. Jadi tadi apa malayudroku kulluh la yudroku kulluh. Jadi kesaksian itu kan gunanya itu tadi kalau ada sengketa hakim ini gampang mihak mana kan. Ya sudah kalau notaris itu nganggap perempuan ini cukup dalam kesaksian, ya sudah itu katakan hukum notaris. Tapi apa itu menghilangkan hukum Islam apa? Tidak usah gitu, itu nanti memicu. Senangnya kok memicu. Ya kira-kira gitu ya. Bagaimana kita ini bisa berdagang ini menurut syariat? Asmane siapa? Asmane Abdul Razak. Abdul Razak. Gini Mas Abdul Razak ya, Bapak Abdul Razak. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, sebenarnya Nabi itu kan sangat mencintai semuanya dan agama ini ad-dinu an-nasihah. Awal orang desa ngerti kota ya barokahnya orang-orang kota itu. Tapi ya diharapkan oleh Nabi perjumpaannya itu bukan perjumpaan kepingin ngakali, tapi memang ingin menambah atau transfer ilmu lah gitu. Kalau niatnya gitu bagus karena ad-dinu an-nasihah, agama ini nasihah, maksudnya saya itu berkomitmen baik kepada orang desa atau pada orang apa? Lain. Coba sekarang kok tidak timpang gimana ya? Di kampung itu ada hukum sosial yang bagus. Misalnya buruh itu ya buruh, mengumpulkan uang dari kota maupun dari buruh ke orang lain supaya kuat beli tanah tetangganya yang harganya paling 20 juta, 15 juta dan menaikkan kasta hidupnya. Tahu-tahu orang-orang kota mentang-mentang punya uang 1 miliar, 2 miliar, tanah di kampung itu sudah diborong. Padahal miliknya orang Gunung Kidul diborong orang, enggak diapa-apain. Nah ini buruh-buruh kampung situ yang ingin beli hanya corong Jawa nempel, hanya ngambil kaplingan saja tidak mampu. Karena setelah dimiliki orang kota enggak akan terjual lagi selain harganya apa? Mahal. Jadi itu dulu kalau zaman Sayyidina Umar ada orang beli tanah luas kok enggak digunakan, itu disita oleh negara. Harus dipaksa digunakan atau dipinjamkan atau apalah yang penting tetap apa? Manfaat. Jadi kalau sampean tanya gimana supaya perdagangan itu jalan ya tadi. Yang terpelajar ini kalau ngajak wong desa ya niati ya tadi ya transfer ilmu, transfer peradaban bukan malah ngakali tadi. Sama cari di hadis Sahih Muslim itu ada itu bab itu jelas ada nah Rasulullah antalak birruban. Ada teks bagian bentuknya ngendikan la yabi hadirun libadin. La yabi jangan sampai orang yang terpelajar ini transaksi sama orang apa bedui. Tapi dalam konteks yang niatnya ada baik. Tapi kalau niatnya baik, gimana-mana kalau yang dilarang ya tentu yang tidak baik. Tapi kalau niatnya transfer ilmu kayak tadi, wisata ke orang pedalaman. Tapi niatnya awal dari pembelajaran ya benar. Nah, niatnya gue tontonan tok. Malah ketika mereka terpelajar, wah di sini kena api, ono manusia pohon sekarang sudah ada indah. Kurang-kurang aja betul. Sama-sama anak bangsa, sisi tok penonton yang satu jadi objek itu kan. Ngawur betul itu. Ya kira-kira seperti itu. Yang penting tadi ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah apa?
Nasihat-nasihat itu berkomitmen kalau hubungan dengan orang lain niatnya supaya orang lain itu lebih apa? Baik, tidak menjadi korban. Ya demikian Mas Rizal. Saya satu Pak tambahan. Oh iya. Iya enggak apa-apa. Terima kasih waktu yang disampaikan kepada saya. Saya melihat judul ini, Ustadz, dengan iman dan amal soleh menuju Indonesia. Sebenarnya judul ini mantap, ya. Bobotnya iman dan amal soleh. Sehingga kalau kita lihat di dalam ajaran agama kita, ya, judul iman dan soleh itu dikategorikan oleh Allah sebagai sebaik-baik makhluk. Ya. Dan mereka dalam hidup dan kehidupannya nanti tidak akan rugi. Ya. Lantas gimana Pak? Sekarang banyak kaitannya dengan kita selaku notaris ini dan dikaitkan dengan masyarakat luas. Kondisi Indonesia banyak yang mengatakan sudah dasarnya iman dan soleh. Semuanya umat Islam melaksanakan dan melakukan berjuang untuk iman dan soleh. Tapi dalam kehidupan sehari-hari masih demikian kondisinya. Ya ini gimana ya Pak? Penjelasan dan supaya ini tepat sasaran ini. Begini ya, jadi perasaan saya juga perasaan semua orang seluruh dunia. Jika orang itu digerakkan oleh roja itu harapan kepada Allah, maka kita ini akan baik-baik saja. Dulu kita ditunggui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tentu kita dalam kondisi terbaik. Sebagaimana hadis Khairul Qurun Qarni, sebaik-baiknya generasi tentu yang saya tunggui kata Nabi. Dan kemudian ada merosot, dan ini normal. Masa ditunggoni Nabi, pada ditunggoni Pak Imam kan orang mungkin gitu. Masa ditunggoni Wali Songo, pada karo tunggoni Pak Arifin kan orang mungkin. Makanya kandekan ini merosot ya saya senang saja. Masa tunggoni Nabi, be ora padha wae kan enggak. Tapi kita harus berpikir optimis begini. Nabi itu memang figur yang luar biasa. Kadang-kadang ngendikan ma min yaumin illa ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada hari kecuali trennya lebih buruk. Tapi jangan kira Nabi hanya ngendikan begitu. Nabi juga sering muji kita. Tuba liman amana bi walam yaroni. Cek bejane orang yang sebetulnya tidak menyaksikan saya langsung, tapi berusaha meniru saya. Ini kan luar biasa. Kita nggak dididik Nabi, nggak dididik sahabat, nggak dididik Wali Songo. Mau dididik ustaz. Kadang dididik mudin. Wis gelem salat, ya madhep ngulon. Ya 4 rakaat nak zuhur itu sudah luar biasa. Jadi bahkan sebagian riwayat itu Nabi ngendikan sab amarok ketika ngendikan tuba liman amana bi walam yarun. Hebat betul orang yang iman kepada saya, sebetulnya dia tidak melihat saya. Bahkan Nabi pernah cerita, ini supaya sampean optimis. Asmane siapa? Pak siapa? Mukhtar ya? Ya Pak Mukhtar. Nabi itu pernah cerita begini Pak Arifin, siapa orang terbaik dari kalian yang paling iman? Terus kata sahabat, ya kita. Cara Jawa gini, bangkune kowe ora apik, wong roh aku tak didik aku. Ya roh ajarlah kamu baik, tak didik saya langsung. Ya malaikat yang di aras, kata Allah, wahai malaikatku, wajar dong kamu iman sama saya, wong kamu penjaga aras, tahu surga, tahu neraka. Akhirnya yang dipuji oleh Allah, oleh Rasulullah siapa? Orang yang surga ya tidak tahu percaya surga, neraka tidak tahu ya percaya neraka, apa saja percaya padahal tidak tahu. Ya kita ini. Jadi nanti kalau kita ketemu malaikat-malaikat penjaga neraka atau penjaga surga itu ya punya sisi yang kita keren. Malaikat kamu percaya ada neraka? Ya tahu lah, saya penjaganya. Saya dulu nggak tahu saja percaya. Saking imannya pada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita juga punya sisi top. Wong ora roh kok iman itu kan luar biasa. Jadi ini supaya optimis ya. Jadi dulu Indonesia terkenal Buddha, Hindu dan kita dulu minoritas. Lama-lama sekarang mayoritas. Bukan sekedar mayoritas, bahkan memimpin. Rata-rata presiden, pejabat ya Muslim. Ya trennya tetap naik. Kecil saya itu orang yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang satu kampung hampir jilbaban semua. Ya kita berpikir optimis lah, jangan pesimis. Jadi kalau trennya ya enggak coba. Dulu rata-rata pejabat kayaknya rapati sholat. Sekarang arah sholat itu ora keren ya.
Ya saya kira demikian. Mari kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah.